morning, everyone. Okay. Let me speak in bahasa. Saya akan bercerita, saya akan curhat, saya akan banyak cerita tentang pengalaman kerja saya di dunia inkubator atau di startup ekosistem. Mungkin di sini ada yang menjadi startup founder di sini? Boleh saya melihat beberapa. Ada yang familiar dengan kata incubation program? Ada yang familiar? Ada juga. Oke, kelihatannya saya akan banyak bercerita tentang apa itu incubation program dan gimana jadi penerapan di hidup saya. Oke, ini bukan anak saya, itu saya ketika saya 25 tahun yang lalu. Jadi saya mau cerita juga, waktu kecil saya tinggal di daerah perkampungan, di daerah Tangerang, dan di situ saya melihat melihat mulai ada darah-darah entrepreneur juga, di mana saya melihat ada kesempatan, ada opportunity untuk berjualan di daerah perkampungan pada saat itu. Saya juga tinggal di daerah perkampungan dan saya cukup kenal dengan tetangga-tetangga, kenal dengan teman-teman sebaya saya. Waktu itu pada zaman saat-saat puasa, saya melihat ada opportunity, teman-teman yang lain, tetangga-tetangga, mohon maaf, mungkin ada yang tidak punya kulkas. Dan pada saat ini buka puasa, karena kebetulan saya punya kulkas, saya langsung inisiatif, saya jualan es batu aja. Modalnya sedikit. Saya minta ke mama saya, "Mah, minta duit dong, buat apa? Buat beli plastik sama karet." "Untuk apa?" "Nanti lihat aja." Hasilnya, saya bisa beli kaset PS sendiri, saya bisa beli kartu Yu-Gi-Oh sendiri, saya bisa beli mainan yang saya pengenin. Akhirnya saya membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya sebenarnya bisa menghasilkan uang sejak kecil. Tapi waktu itu tidak sekecil ini ya. Ini foto yang saya punya aja, 25 tahun yang lalu, ini kalau nggak salah masih TK. Jadi waktu itu saya mulai nyoba-nyoba ketika umur sekitar kelas 5, kelas 6 SD. Kemudian setelah 25 tahun gitu ya berlalu dari semenjak itu, saya tidak menjadi seorang entrepreneur. Nah, apa yang terjadi? Saya merasa saya masih perlu banyak belajar, saya perlu merasakan jatuh bangun, saya perlu kenal dengan beberapa teman-teman founders. Akhirnya, saya bekerja di bisnis inkubator. Bisnis inkubator bukan kita menginkubasi telur sampai nanti menetas jadi seekor ayam, tapi kita membayangkan sebagai startup itu sebagai telur yang akan dihasilkan di bisnis inkubator. Gitu. Saya mau curhat sedikit. Di tahun 2015, saya diwajibkan magang di kampus saya. Saya memang kebetulan pengen lulus cepat-cepat pada saat itu karena kebetulan saya tidak mau belajar lama-lama. Jadi saya yang penting cepat dapat tempat magang. Jadi tidak seindah cerita background saya tadi, saya masuk ke tempat magang yang saya tidak tahu persis apa itu bisnis inkubator, apa itu coworking space. Yang penting saya dapat aja pada saat itu. Dapat tempat magang, oke. Begitu masuk, saya kebetulan diterima dan typical stereotype gitu ya, anak magang pakai baju putih, terus pakai celana panjang, hitam, datang kucuk-kucuk tanya, kayak kantornya di mana ya? Padahal itu coworking space. Jadi semua itu terdiri dari berbagai macam perusahaan. Jadi saya tanya ke perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan bisnis inkubator tersebut pada saat itu. Tim manajemen yang mana saya tidak tahu. Saya datang, saya nggak tahu apa yang terjadi, dan saya diantar, saya nggak tahu kemana, saya lost pada saat itu. Akhirnya saya, seiring dengan berjalannya waktu, saya belajar, ternyata ini adalah ekosistem startup. Pada tahun 2015, apa itu bisnis inkubator? Apa itu coworking space? Yang saya rasa saya tidak familiar pada saat itu. Dan pada saat magang, Gojek baru mulai jalan, jadi saya mulai, dan teman-teman di daerah Jakarta mulai memanfaatkan aplikasi Gojek yang simpelnya masih sangat-sangat butuh banyak perkembangan pada saat itu. Dan mungkin sekarang bisa kita nikmati benar-benar untuk sarana transportasi kita. Jadi singkat cerita, bisnis inkubator, saya sudah berjalan di bisnis inkubator kurang lebih 7 tahun, dan sekarang saya sebagai program manager di New Energy Nexus. Nah, ada yang udah pernah nonton ini? Boleh angkat tangan, biar saya tahu. Ya, mostly yang suka drama Korea pasti pernah nonton ini ya. Saya dengan mudah menceritakan ini ke orang tua saya, di mana saya bisa bekerja. Ketika orang tua saya tanya, "Ray, kamu kerja di mana sih? Kamu kerjanya ngapain?" Saya bingung jawabnya apa. Saya kerja di bisnis inkubator. Orang tua saya jelas tidak tahu bisnis inkubator itu apa. Pada zaman itu, pada zaman dulu, tentu tidak ada bisnis inkubator. Pada saat itu ya di Indonesia. Mungkin udah ada tapi tidak terdengar. Nah, dengan adanya drama Korea ini, saya bukan promosi drama Korea ya, tapi ini sangat membantu saya untuk menjelaskan apa yang saya kerjakan. Tapi mohon maaf sekali, di sini ada istri saya tidak seganteng Han Ji Pyong, ya.
Tapi saya kurang lebih membantu ekosistem startup di Indonesia. Gitu. Saya akan ceritakan, mungkin kalau ada yang masih belum tahu, apa itu inkubator, apa itu incubation program. Nah, jadi yang membedakan, atau secara teori saya akan jelaskan. Business incubators provide startups and early stage businesses with the support and resources those young companies find difficult to access. Jadi kita memberikan akses kepada startup-startup yang early stage, yang baru mau buat startup, kita akan berikan support untuk involve akses ke networks, investors, mentors, dan co-working space, dan business experience and professionals. Jadi kita memberikan akses kepada startup-startup yang early stage, anggaplah mereka telur, dan kita akan bantu mereka untuk memberikan akses untuk bisa melahirkan sebuah inovasi dan ide-ide baru. Tapi mungkin yang saya tekankan di sini adalah, saya bukan promosi programnya, tapi yang saya tekankan adalah seorang founders startup harus bisa melihat sebuah permasalahan, gitu ya. Bukan arti, oke, saya cari-cari masalah gitu ya, saya buat keributan di sini, baru kita akan ciptakan inovasi untuk mengatasi keributan ini gimana, enggak. Tapi permasalahan yang bisa dimonetize, bisa menghasilkan sesuatu, bisa memberikan impact. Faktanya, jadi, wah ngomongnya keren banget, incubator memberikan dampak yang sangat baik untuk startup-startup di Indonesia. Tapi ada faktanya. Ya, sangat terlihat jelas, failure rate-nya sangat-sangat tinggi. Mungkin teman-teman semua di sini ada yang praktisi startup, ada yang bangun bisnis, gitu ya, tahu betapa susahnya bikin startup. Saya bisa bilang, ada data failure rate di sini 50-95%. Jadi dalam arti, setengahnya yang masuk ke incubator atau membangun sebuah startup tanpa incubator, failure rate-nya sangat-sangat tinggi. Dan kita merasa bahwa banyak sekali journey-journey yang harus dilewati oleh startup founder di sini. Dan saya sangat mengerti itu. Meskipun saya bukan startup founder, tapi saya sering mendengar curhatan startup founder. Jadi untuk startup founder di sini yang mau curhat sama saya, boleh, saya siap mendengar. Bukan itu ya. Yang kedua adalah, jadi startup yang sudah diinkubasi, itu sulit untuk mendapatkan funding atau menarik perhatian untuk mendapatkan funding. Kenapa? Karena resikonya tinggi. Ini relate dengan ke poin ketiga. Jadi resikonya tinggi sekali investors untuk bisa memberikan pendanaan ke startup yang baru berdiri. Jelas, itu memang role-nya investor untuk berhati-hati. Tapi saya bukan bicara banyak tentang gimana caranya untuk mendapatkan investment. Tapi saya mau menjelaskan bahwa incubation bukan menjamin startup itu menjadi sukses. Itu adalah fakta. Jadi sekian banyak startup yang datang di program yang kita buat, tidak menjamin startup tersebut akan sukses. Itu pahitnya menjadi seorang startup founder, ya. Jadi yang di sini startup founder pasti mengerti sekali. Dan yang kelima yang terakhir adalah untuk masuk ke incubation atau program di inkubator itu sangat selektif. Selektif dalam arti sangat-sangat sulit. Harus memenuhi requirement, harus memiliki sedikit knowledge dan sedikit traction juga, atau yang lain-lain. Dan halnya masih sangat selektif sekali. Tapi yang pengen saya sharing di sini adalah jangan terpaku terhadap fakta-fakta ini. Saya bukan memotivasi, tapi saya bisa melihat sisi terangnya, the bright side. Oke, yang pertama, kalau kita sadari, jadi bisnis inkubator itu ternyata sudah ada 50 tahun yang lalu. Jadi sudah semenjak 1950-an di Batavia, di US, itu sudah ada ternyata. Tanpa kita sadari gitu ya. Dan itu kurang lebih ada 7.500 inkubator di seluruh dunia. Banyak banget ya. Atau mungkin sedikit gitu ya, mungkin sampai kita sebenarnya nggak familiar dengan startup, dengan inkubator. Dan yang kedua, ada fakta juga bahwa Dropbox dan Airbnb itu adalah corporate yang terkenal yang kita bisa nikmati sekarang dan hasilnya ada dari program inkubasi. Ya, for your information. Dan yang ketiga adalah, untuk 5-year survival rate for incubator clients has been reported from 75% to as high as 87%. Ada kenaikan. Jadi kita tidak hanya melihat pahit-pahitnya aja menjadi seorang startup founder di program inkubasi, tapi ternyata inkubator juga menaikkan survival rate dari startup itu sendiri. Dan yang keempat, yang perlu kita ketahui juga adalah bisnis inkubator ya untuk mereduce cost dari startup yang baru mau berdiri. Ya, jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk bangun sebuah startup, masuk ke inkubator aja untuk reduce cost. Karena yang jelas akan ada operasional, ada kantor, ada mungkin mentors, dan operasional lainnya yang di-cover sama program inkubasi. Dan yang kelima adalah 40% estimated seeking members company source investment through a direct incubator program connection.
Jadi untuk teman-teman startup yang di sini pengen mencari investors, ingin mencari koneksi, rata-rata masuknya dari program incubation. Seperti itu. Setelah saya menceritakan fakta-fakta tentang incubator itu apa, tapi ada situasi yang mungkin sekarang kita ketahui. Ya, ada yang familiar dengan startup winter di sini? Dengan istilah ini? Yes, ada beberapa ngangguk. Kita juga semua sama-sama tahu ada mass layoff. Semuanya pasti tahu, perusahaan-perusahaan, big companies semuanya layoff. Apa sih yang terjadi gitu kan? Startup bubble burst, recession, inflation, macam-macam. Permasalahan yang kita rasa itu benar-benar yang tadinya kita tidak ngeh, sampai kita ngeh juga. Oh, ini yang terjadi di dunia startup. Tapi kalau kita lihat dari sisi terangnya, yes, enggak hanya startup winter aja, tapi kita bisa melihat ada valuation reset. Kita bisa melihat ada kesempatan di sana untuk mencari sebuah valuasi baru di sana. Mass layoff, oke, kita paham. Faktanya ngomongnya enak banget nih, mass layoff, terus kita harus ngapain? Point of view saya sebagai praktisi di dunia inkubator, saya merasa akan ada banyak, dan ini udah ada penelitiannya juga, dengan adanya layoff, tapi more founder akan lahir di situ. Setelah layoff, terus juga mereka secara statistik 24% yang mendapatkan layoff, itu mereka akan membuat startupnya mereka sendiri. Dengan kata lain, akan ada lebih banyak inovasi yang lahir setelah terjadinya mass layoff, entah di Indonesia, entah di global. Dan yang ketiga, startup bubble burst. Ini yang sering terjadi, mungkin istilah startup secara general adalah fenomena di mana, oke, startup yang sangat cepat berkembang, tapi itu akan mempengaruhi startup-startup yang lain juga. Gitu. Jadi ini seperti balon yang pecah. Tapi kita perlu ketahui bahwa company yang sudah memiliki bisnis model yang rigid, yang sudah settle, itu akan tetap berkembang. Kemudian yang terakhir, resesi dan inflation, ini yang juga sangat sering diperbincangkan. Dengan adanya resesi dan inflation, sisi terangnya adalah kita bisa melihat bahwa investors akan lebih menyiapkan dana mereka untuk bisa mendapatkan return yang lebih tinggi. Jadi dia akan siap untuk menerima resiko yang lebih tinggi, kemudian invest ke perusahaan atau ke startup dan mendapatkan return yang lebih tinggi. Jadi masih banyak kesempatan di sana. Oke, setelah kita tahu gitu ya, apa sih kita banyak fenomena-fenomena yang terjadi gitu. What's next? Mungkin ini sekaligus pesan yang ingin saya sampaikan ke startup founders yang ingin baru membuat startup atau ke mahasiswa atau ke siswa sekalipun. Ada 3 komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah vision, passion, dan execution. Kalau saya buat secara rumus, vision tanpa passion dan tanpa execution, jadinya domination. Sorry to say, that's the fact. Saya banyak sekali ketemu sama startup yang punya visi, tapi dia tidak ada passion dan tidak ada execution. Percuma. Dia punya vision, dia punya passion, tapi tidak ada eksekusi. Kita bisa lihat, mereka akan menjadi hallucination. Dengan adanya visi, tapi dia tidak ada passion, tapi dia mengeksekusi idenya mereka. Jadinya stagnation. Jadi apa yang harus kita punya? Ketiganya, oke, dari kita punya ketiganya, tapi kita tidak punya visi, jadinya no direction. Jelas. Jadi tidak ada visi, tapi dia punya passion, dan dia mengeksekusi. Jadinya no direction. Tidak ada arah di mana dia mau berkembang, di mana dia mau lanjut ke bisnisnya, tidak ada arahan sama sekali. Tapi ketika semua di sini yang tertarik untuk menjadi startup founders yang ingin membuat bisnis, kita perlu ketahui ada 3 ini yang harus kita punya. Yang jelas ada visi, ada passion, dan ada execution, dan ini yang akan menjadi sebuah profession. Jadi rumus ini bukan original saya yang buat, saya juga mendengar referensi dari teman-teman startup, teman-teman founders. Saya mau mengingatkan juga bahwa di luar sana, meskipun di dunia startup sedang tidak baik-baik saja, terdengar seperti itu, tapi dari point of view kita sebagai inkubator, kita mau encourage teman-teman semua di sini untuk memiliki 3 aspek ini. Memiliki vision, memiliki passion, dan execution, dan diharapkan ini akan menjadi sebuah profession, yaitu startup founder atau entrepreneur. Ya, sebenarnya itu dari saya. Yang ingin saya sampaikan sekali lagi adalah untuk sekarang seumuran saya gitu ya, saya sekarang umur 29 tahun ini, saya belum menjadi seorang startup founders,
tapi bukan berarti saya tidak bisa menjadi startup founders. Tapi saya mau encourage teman-teman semua di sini, meskipun sekarang startup sedang berubah gitu ya fasenya, yang mungkin tadi semua orang pengen menjadi seorang startup founder, tapi saya masih melihat banyak sekali potensi yang bisa kita explore, dan masih banyak sekali sisi terang yang bisa kita lihat, dan jangan menyerah. Balik lagi, semua harus bisa dieksekusi, harus punya visi, dan harus punya passion. Sekian dari saya, terima kasih.